Halo Mas Bro dan Mas Sis di seluruh dunia dan akhirat, salam satu hati. Kembali lagi bersama kita Sabda Danaya. Kita sekarang mengunjungi Om Li ini ya, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Ini Om Li ini kolektor keris ini, tapi ini kerisnya keris yang lumayan harga yang wow. Nah, kenapa Sabda Danaya mengulik ini? Karena ini kan juga berhubungan dengan budaya dan sejarah gitu ya. Oke, kita mungkin coba cari-cari tahu informasi mengenai keris. Apa sih keris ini? Ayo kita langsung aja bersama Om Li. Halo Om Li. Halo, Iya, selamat malam Om. Apa kabar Om? baik. Baik Om ya. Om ini ganggu dikit nggak apa Om ya? Enggak. Nggak apa-apa ya Om Li ya. Ya Om, ini mau tanya perihal keris nggak apa-apa Om ya? Monggo. Oke Om, untuk pertama saya mau tanya Om, kira-kira apa yang membedakan keris dengan senjata tajam pada umumnya Om? Iya. Nah, coba diceritakan Om. Ya, pertama kali yang membedakan adalah keris dibuat pada zaman ratusan tahun yang lalu. Ya Om. Dan keris sebetulnya bukan untuk membunuh ya. Sebetulnya bukan untuk membunuh, tapi lebih cenderung ke status sosial pemiliknya. Bukan senjata Om ya? Ya, senjata. Saya bisa membedakan antara senjata tajam dan keris, misalnya samurai katana ya. Iya. Katana dengan keris. Iya. Itu sebetulnya simil, Hampir sama Om ya? hampir sama. Cuman kalau pemakaiannya saja, kalau misalnya katana itu dipakai oleh seorang samurai, Iya. dia naik kuda dengan berpakaian besi, zirah. Dan senjata utamanya itu sebetulnya bukan katananya, tetapi dia membawa tumbak, semacam tumbak lah. Iya. Ya, semacam tumbak, panah, dan lain-lain dengan naik kuda. Ketika dia sudah terjatuh dari kudanya, dia berhadapan langsung dengan musuhnya, Iya Om. face to face, maka katana itulah yang menentukan hidup matinya dia. Dia baru mencabut katananya untuk bertempur. Demikian pula keris. Oke. Keris sebetulnya bukan untuk alat membunuh, walaupun ada ya di keraton itu keris yang spesial Untuk membunuh Om ya? untuk membunuh Berarti memang itu senjata Om ya? senjata untuk membunuh tawanan misalnya ya. Iya. Nah, itu keris bagi orang Jawa lebih ke status sosial. Jadi kalau orang Jawa berperang, itu keris sebagai senjata terakhir. Oke. Ya, senjata tusuk terakhir. Sebetulnya dalam berperang, mereka memakai tumbak, pedang, panah. Ya. Nah, setelah betul. berhadapan langsung, ya dia harus mencabut Keris. kerisnya. Oh, itu Namanya sejarahnya Om ya? stabbing weapon. Oh, Senjata stabbing weapon. penusuk, Yes. ya kan? Oke. Senjata pamungkas terakhir, ya itu yang membedakan antara senjata tajam dan keris. Jadi keris lebih ke pemakaian status sosialnya. Iya Om. Gitu. Oke Om. Terus kira-kira Om, ini kan ada jenis-jenis nih. Apa saja jenis atau bentuk yang ada di keris ini sendiri Om? Ya, Kan sebetulnya begini. jenisnya. Gimana Om? Kalau melihat bentuknya, ada yang sebetulnya dibagi dua. Ada yang lengkok-lengkok dan ada yang lurus. Oke ya kan? Om. Tetapi kalau jenisnya banyak sekali itu. Jenisnya banyak sekali. Banyak sekali yang membedakan seperti ini. Ya. Contohnya, Ya. ini keris Luk 7, Heeh. tapi dapurnya Megantoro namanya. Tapi ada Luk 7 lain yang mungkin ada 5 atau 10 macam yang lain-lain bentuknya. Iya. Ya kan, namanya pun lain-lain. Dan kalau Oke Om. malam ini dijelaskan juga Pasti susah ya. panjang lebar Om ya. Susah panjang lebar. Kalau yang ini Banyak namanya sekali. Megantoro Luk 7. Megantoro punya Luk ciri-ciri 7. khusus. Iya Om. Luknya 5 atau 7. Di sini ada semacam talang, orang melihat
lekuan di sini. Oke. Ya ini disebut talang mas, talang air, ada yang menyebut begitu. Nah ini ada yang kalau Megantoro harus yang ininya, ya ini seperti apa ya? Pamor, Om. Gonjonya Oh, ini gonjo. bentuknya aneh, ya kan? Heeh. Aneh. Ini ada semacam burung di sini, kepala burung. Ini sebetulnya kepala burung ya. Ini namanya Megantoro. Dan kebetulan ini ada kinatah. Kinatah Kamarogan namanya di sini. Kinata itu apa, Om? Nah, kinatah Bisa Kamarogan dijelasin emas yang ditanam. ditanamkan di dalam bilah keris. Ini yang menunjukkan dulu yang punya berstatus sosial tinggi. Oke. Jadi keris ada yang tidak berkinatah. Contohnya ini. Ini kedua keris ini adalah keris Mojopahit. Keris Yang Mojopahit. ini tidak ada kinatahnya. Kinatahnya hanya di depan. Oke. Itu dua-duanya keris Mojopahit, Om ya? Iya, keris Keris Mojopahit, Om ya. Cuman beda dari kinata dan ininya, Om ya. Dan nggak ada kinatanya gitu ya. Iya. Oke, kira-kira kalau ini yang spesial, dua-duanya spesial ini, Om? Iya, ini tergantung lah ya. Tergantung. Oke, Om. Terus kalau ada nggak, Om, jenis-jenis yang lain? Sekiranya banyak jenisnya, Om ya. Kayak misalkan keris Mojopahit, keris Mataram, itu kan banyak, Om ya. Banyak sekali keris sesuai dengan eranya. Iya. Keris Kabudan, keris Singosari, keris ya sampai ke Mataram, sampai yang keris sampai yang keluaran sekarang yang dibuat pada zaman sekarang namanya Tangguh Kamardikan, dibuat pada zaman setelah merdeka sampai saat ini. Nah, itu harganya gimana, Om? Kalau masalah harganya apa, Mas? Harganya itu lebih murah atau lebih mahal daripada keris peninggalan yang ya itu relatif. Relatif keris ya, yang keris kuno tapi masih utuh, masih bagus. Ya itu mungkin bisa lebih mahal. Yeah. Tetapi tidak menutup kemungkinan keris Tangguh Kamardikan yang dibuat zaman sekarang jauh lebih mahal juga bisa. Oh, gitu, tergantung siapa yang punya, tergantung jadi garapnya, bahannya. Empunya atau bagaimana, Om? Oh bukan, ya empunya juga mempengaruhi juga ya. Seperti contoh kita lukisan Avandi yang bentuknya coret-coret. Betul. Ya di mata orang yang nggak ngerti juga sangat mahal sekali ya kan. Iya betul. Padahal cuma begitu aja gitu kan. Iya betul, Om. Ya, keris juga demikian. Oke, jadi kalau misalkan berarti keris yang baru-baru itu ya bisa juga harganya mahal, ya, tergantung dari seninya atau dari bahannya, Om. Nah ini tergantung dari 9 kriteria kalau saya ya. Iya, coba, Om. Tangguhnya, tangguh itu perkiraan dibuat. Tangguh itu perkiraan dibuat. Tangguh Mojopahit, Tangguh Singosari itu perkiraan. Iya. Tangguh sepuh itu tua. Ya, Tangguh sepuh garap. Garap itu bagaimana seorang empu menciptakan sebilah keris. Oke. Ya, dari segi estetikanya. Iya. Ya, tangguh sepuh garap pamornya. Pamor itu macam-macam. Ada yang dari meteorit. Ya. Ada yang dari macam-macam lah ya. Pamor yang mahal itu dari meteorit yang paling mahal ya. Tangguh sepuh garap pamor wojo itu besinya. Besinya itu khas, masing-masing era mempunyai ciri khas. Guoyo itu Guoyo itu melihat Guoyo ini gantengnya keris. Mojopahit ini nyatrio kerisnya. Ada yang Birowo, keris Birowo itu gagah. Biasanya keris Mojopahit itu nyatrio, kerisnya kecil. Bilahnya kecil. Iya, bilahnya kecil. Nah, ini kurus gitu, Om? Iya, kurus. Peloknya itu tidak terlalu tajam beloknya. Betul, seperti ular yang sedang berenang. Oke. Orang yang sedang berenang, ular yang sedang berenang. Iya. Ya pamornya juga khas. Kalau Mojopahit gonjonya juga khas. Gonjonya dia.
Oh, Kalau gitu. Mojopahit yang membedakan antara Mojopahit dan Mataram itu ya kita lihat besinya, cara ini looknya, Mm-mm. gonjonya dan lain-lain banyak kriterianya. Itu. Oh, gitu. Yang terakhir sopo Apa? sing duwe. Ya, Iya, sopo betul. sing duwe itu Sebutin dua. Sejarahnya Om ya? Sejarahnya keris pernah yang dipegang. berbicara, bukan orang yang wah membuat cerita ini kerisnya bekas pengawalnya kerisnya Pangeran Diponegoro. Nah, buktinya mana? Nah, Ya kan? Itu kan orang yang bercerita. betul. Tetapi ini keris yang bercerita. Misalnya begini, yang Gimana ini. Om? Ini keris ini mengatakan bahwa ini nggak mungkin ini kalau yang punya status sosialnya lurah. Pasti dia lebih tinggi dari lurah. Karena apa dia? Dia orang yang sudah mapan. Karena Mm-mm. ini dia memberi emas Emas beneran itu di Om ya? kerisnya. Ya. Mm-mm. Artinya ini yang megang dulu pasti orangnya berstatus sosial tinggi. Iya Om. Ya, ini bedanya begitu. Iya. Banyak juga untuk masalah bagaimana keris menjadi bagian penting dalam upacara adat Om. Keris itu bisa nggak jadi bagian penting dalam upacara adat itu seperti apa? Ya, Maksudnya? Kan kebanyakan kan keris itu dipakai dalam upacara adat Om. iya betul. Mm-mm. Wah, di zaman sekarang ini rasanya Sudah jarang Om ya? sudah jarang Betul. orang Jawa yang memiliki keris. Sebetulnya disebut orang Jawa harus mempunyai keris setidaknya. Karena dalam istilah Jawa itu, Yeah. orang menjadi kesatria Jawa Yeah. harus memiliki 5 kriteria. Turonggo, kuda. Heeh. Curigo, keris. Mm-mm. Kukilo, burung. Heeh. Ya kan? Dan apa itu? Istri, rumah. Ya kan? Mm-mm. Nah itu 5 itu harus kriteria orang Jawa harus punya. Salah satunya adalah curigo. Nah di Curigo era itu? sekarang ini Heeh. kebanyakan budaya keris sudah mulai terkikis habis. Ya kan? Maka tugas kita sekarang ngawuri-wuri budaya menimbulkan kembali Mencintai budaya. Jawa. Oke. Nah dalam hubungannya tadi pertanyaannya apa? Tadi kan itu upacara adatnya gimana Om? Nah upacara adat Kan sering dipakai upacara adat. ya kerisnya. misalnya Iya. pemakaian keris di dalam keseharian. Ya kan? Kalau Ya. zaman dulu, zaman Mojopahit dulu, orang umur 6 tahun pun sudah nyengkelit keris. Oh gitu Om ya? Iya, zaman dulu ya. Mm-mm. Itu tapi kalau zaman sekarang hanya digunakan untuk kepentingan budaya. Contohnya cara kita memakai keris. Yang benar. Itu pun ada aturannya, Ada aturannya. ya kan? Kita masuk di masjid misalnya. Iya. Keris ini harus lurus di punggung. Ya kan? Oh. Harus lurus di sini. Ya kan? Kalau kita naik kuda misalnya, keris itu harus nempelnya di Depan. sini, ada aturannya masing-masing. Oh. Ya kan? Gitu. Kalau kita menerima tamu misalnya, atau kalau kita sowan ke rumah bupati misalnya, Iya. ya kerisnya harus menunduk begini. Ya nggak boleh, nggak boleh. Seperti gitu. Ya, itu ada istilahnya ngogleng, istilahnya, ya. macam-macam lah. Jogja dan Solo macam-macam. Oke. Itu contohnya begitu. Jadi upacara adat pun pemakaian keris bermacam-macam. Berarti juga kayak yang pernikahan, untuk kan acara pernikahan kan banyak Itu ada keris yang khusus, yang pernikahan itu misalnya begini. Seorang tentara misalnya Iya. ditugaskan ke medan tugas. Iya. Dia tidak bisa hadir di dalam saat pernikahannya. Maka bisa digantikan dengan keris. Oh, gitu Om ya? Iya, bisa digantikan dengan keris. Jadi mempelai wanita disandingkan Dengan dengan keris. kerisnya. Ya itu. Oh, ini saya baru tahu ceritanya seperti ini. Ya itu sebabnya tadi saya ngomong keris itu sebetulnya bukan untuk alat membunuh ya. Ya bisa dipakai untuk membunuh kecuali dalam keadaan terpaksa, sangat-sangat terpaksa bisa digunakan membunuh. Ya. Yang ini kalau misalkan yang membuat keris Mojopahit istimewa itu apa Om? Keistimewaannya keris Mojopahit itu apa sih? Ya sebetulnya menurut saya tidak ada satu keris
di zamannya yang istimewa karena masing-masing pecinta keris, pemerhati keris, kolektor itu bermacam-macam. Ada yang senang keris Mojopahit, ada yang keris Mataraman, ada yang senang keris yang ada emasnya, ada yang senang keris yang tangguh-tangguh muda. Karena Iya. tangguh-tangguh muda itu kerisnya cenderung bagus-bagus karena teknologinya sudah beda dengan yang keris-keris kuno. Keris-keris Kalau kuno. keris-keris kuno masih ditempa dengan tangan, dengan ya Contohnya ini kalau menurut Om, ini kerisnya ditempa iya pakai dengan apa nih? tangan. Kalau Ini dengan tangan Om ya? iya, kalau zaman era baru kan sudah pakai mesin dia nempanya. Maka Oh. besinya pun besi yang sudah pilihan, misalnya besi baja Swedia, besi baja Jepang. Dia hanya menempa lipatan ini hanya ya puluhan kali sudah menjadi keris yang bagus. Oke. Ya kan kalau Zaman dulu bagaimana Om itu? orang mencari apa ya, nambang dulu dia. Nambang. Nambang dari puluhan kilogram Heeh. menjadi sebilah keris. Jadi dia mencari besinya dengan nambang. Kalau sekarang kan kita bisa beli beli baja, besi, ya, beli besi baja baja. Swedia misalnya yang Iya. terkenal tuh Jerman Iya. atau Jepang, lalu kita tempa dengan alat Mm-mm. mekanik, Iya. ya kan? Nah, maka dengan lipatannya itu melipat-lipat besi itu hanya puluhan kali melipat sudah jadi Sudah bagus. jadi bagus. Tapi kalau keris begini nih, Iya. ini puluhan bahkan ribuan kali melipat jadi besi ditempa, dilipat sampai ribuan kali. Ya kalau zaman sekarang kan cuma puluhan, paling banter ratusan kali lah sudah bentuknya sudah bagus besinya gitu. Karena materi yang dipakai berbeda. Maaf Om, maksudnya kalau yang dilipat dengan tangan, maksudnya dengan tangan itu pakai tangan Oh bukan, polos ditempa. atau ditempa dengan berarti pakai tangan, palu. iya kan? Dia Oh, dia iya. dibakar, Iya, dibakar langsung ditempa ditempa, dengan dibakar, ditempa, Mm-mm. dilipat, ditempa gitu. Maksudnya begitu, bukan pakai tangan. tapi saya pernah dengar legenda yang ada yang katanya kerisnya itu cuma Ada dipijat. pakai pakai tangan tangan, begitu. betul itu? Iya, tapi apakah benar apa enggak ya Itu susah dibuktikan. sudah dibuktikan Om ya. Tapi ada enggak tuh memang kerisnya itu yang Om pernah lihat memang betul tempaan dari tangannya empu? Ada, saya juga punya. Oh, punya Om ya? Punya. Nah, nanti Om, kalau itu Lain boleh kesempatan. kesempatan Om ya. Oke Om, terus ini kalau boleh ini sih Om, ini kan tadi kan kita ngomong masalah keris Mojopahit ya. Iya. Keris Mojopahit itu istimewanya yaitu tergantung dari orangnya suka Iya, istimewa iya. yang mana ya. Cuman kan di kebanyakan orang itu lebih suka keris Mojopahit. Kok saya dengar Om ya? Ya, Nah, tapi karena kan keris umum ya, Om. Mojopahit itu ciri-cirinya dia tadi nyatrio kerisnya. Nyatrio itu kerisnya Gagah gitu Om. bukan Apa? gagah, Berpamor. galak. Terincing gitu. Terincing itu Mm-mm. kalau wanita ya apa ya? Bentuk tubuhnya langsing, ya kan? Langsing, iya, indah, iya, gitu kan? iya, indah begitu. iya, iya. Ada yang keris-keris yang birowo itu semacam keris yang Mataram yang gagah-gagah gitu. Gitu Om Kerisnya ya. gagah. Kalau Mojopahit cenderung kecil dia. Cenderung bilahnya kecil. Oke Om. Kalau Ada. misalkan di keris ini kebanyakan orang mempunyai keris itu ada berhubungan dengan spiritual Om. Kira-kira menurut Om, apakah semua keris itu ada spiritualnya atau bagaimana? Ya, itu pecinta keris ada dua. Eksoterik dan endoterik. Nah, itu Ini kolektor ada dua ya. ada dua kolektor ya. Eksoterik dan endoterik. Ah, Kalau eksoterik itu yang penting indahnya. indahnya, Ya kan? Indahnya, Betul. dari seni indahnya. betul. Tapi dari endoterik tidak perlu indah, tapi isinya. Isinya, Nah, itu saya tidak memahami isinya. Oke Om. Yang penting keris itu indah, biarpun itu kerisnya buta cakil yang untuk perang kalahan, tapi kalau bentuknya indah, Bentuknya indah. ya itu masuk Masih kriteria. masuk kriteria Om ya. Ya, kriteria tangguh sepuh utuh garap. Oh, itu tadi Ya. ya, kriterianya itu ya Om ya. Oke, berarti kalau memang menentukan keris tadi kan misalkan tadi kan endoterik dengan eksoterik Om ya. Nah, kalau berarti kan Om ini kan termasuk yang endoterik ya Om. Berarti bukan yang eksoterik ya Om. Nah, berarti kalau endoterik ini kan memang dari keindahan dari Betul.
kerisnya ini sendiri. Betul. Jadi kan banyak ukiran-ukiran atau bahan materialnya. Enggak juga. Enggak. Ukiran tidak termasuk ya. Itu adalah nilai tambah saja. Oke. Keris yang bagus bukan terus mempunyai emas yang banyak, ya kan, itu ukirannya banyak, enggak. Tapi kriterianya itu tangguh, sepuh, utuh, garap. Itu garapnya ya juga harus bagus. Ya, bentuknya juga harus utuh, nggak boleh ini patah pucuknya gitu kan. Ujungnya ini patah. Oh itu udah. Terus ininya besinya gripis-gripis. Iya, gripis-gripis. Oke. Ya seperti kayak gitulah. Iya, kriterianya banyak. Jadi keindahan itu bukan karena ada emasnya atau apa ya, sarungnya bagus begitu, enggak. Keindahan itu ya secara apa ya, kita melihat keindahan itu di dalam keris itu sendiri gitu. Iya. Memancarkan keindahan gitu. Iya. Jadi nggak bisa saya katakan ya, keris yang banyak emasnya indah, belum tentu. Belum tentu. Gitu. Dan tidak harus begitu gitu. Ada memang yang kerisnya udah garapnya bagus, besinya bagus, ya kan, tatanya juga bagus, ya itu memang indah gitu. Tapi kalau besinya biasa-biasa aja, banyak cacatnya gitu juga enggak termasuk kriteria bagus itu. Kalau untuk sarung atau warongko ya? Ya, warongko. Nah, itu perbedaannya ada Majapahit dengan enggak ada. Enggak ada ya. Warongko itu gimana? Jadi gini, warongko itu sandangan untuk bilah keris. Warongko itu macam-macam, ada yang gaya Solo, ada yang gaya Jogja, Banyumasan, macam-macam. Ya, ada yang gayaman, ladrangan, udah banyaklah macam-macam. Keris yang bagus, keris yang di tangan orang yang status sosialnya tinggi, itu kebanyakan itu warongkonya pasti bagus, indah. Karena mereka ekonominya, dari segi ekonominya punya duit dia. Biasanya dibuat emas, ininya gading, ya kan? Karena status sosialnya tinggi, maka dia menghormati kerisnya ini. Kerisnya itu tadi. Dia menghormati, biasanya begitu. Di tangan orang yang status sosialnya tinggi, biasanya kerisnya juga bagus. Warongkonya juga bagus. Nah, warongkonya sendiri itu dibuat jadi satu sama empunya atau terpisah, Om? Terpisah. Oh, terpisah biasanya, Om, ya? Namanya meranggi. Oh, meranggi. Ya, jadi meranggi. Orang membuat rongko begini meranggi namanya. Iya. Paham. Oke. Terpisah. Jadi empu itu membuat bilah kerisnya saja. Yang bahkan yang memberi emas pun bukan empunya. Loh, itu panjaknya. Gitu ya? Jadi ya keahlian empu juga beda-beda berarti. Beda dia. Ya kan, keahlian begini yang membuat emasnya di sini adalah namanya panjaknya empu. Oh, berarti bukan semuanya empu ya? Ya ada sih, tapi jarang sekali. 101 lah ya. 101. Terus untuk gagangnya, Om? Gagang maksudnya ukiran. Ukiran ya? Ini kita sebut ukiran. Oh, sebut ukiran, Om, ya? Ya, ukiran kayak gini, ukiran Putri Kinurung gaya Jogja. Itu macam-macam. Macam-macam ya, Om? Macam-macam. Kita lain waktu bahas ukiran. Bahas ukiran, Om, ya? Ini yang kebetulan yang ini gaya Jogja. Gaya Jogja. Ukirannya ini Putri Kinurung. Ya, jadi teman-teman, kalau saya ini mengulas tadi masalah keris itu nggak selalu berhubungan dengan klinik, betul. Ya, jadi kan kebanyakan kan orang-orang mencerminkan kalau sudah punya keris itu pasti berhubungan dengan klinik, Om. Ya, justru keris di tangan seorang eksoterik, keindahan. Ya, keindahan. Klinik itu digantikan oleh filosofi. Itu filosofi keris. Jadi keris lurus. Keris itu berasal dari kekeran aris. Jadi kekeran aris itu orang yang bijaksana aja yang boleh memegang keris. Boleh memegang keris. Ya kan? Lok 1, lok 3, lok 5, lok 7
lot 9, lot 11, lot 13 itu ada filosofinya sendiri. Lain kesempatan kita bahas bahas masalah filosofi Om ya. filosofinya. Waduh, mantap. Mantap karena Dan- ini Dan pamor, jenis pamor-pamor tuh puluhan banyak sekali ya. puluhan banyak sekali. Bisa nggak Om dijelasin satu aja pamor yang paling menurut Om Li ini paling bagus misalkan? Nggak ada jenis pamor yang paling bagus. Oh gitu. Sama Om? seperti keris tadi ya. Heeh, Jadi tergantung siapa pemegangnya, heeh, kesenangannya apa gitu. Jadi gitu ya. pamor pun punya filosofi sendiri. Misalnya ada 3 jenis garis besarnya saja pamor. Iya, garis besarnya Ada coba. yang bulat-bulat, ada yang patah-patah, Iya. ada yang lurus-lurus. Itu filosofinya yang bulat-bulat, itu biasanya untuk kerezekian. Oke. Nah, itu menggambarkan uang. Oh, dinar, bulat-bulat ya kan? Om ya. Buat kerezekian misalnya pamor udan mas. Udan Mas. Nah, itu pasti untuk kerezekian. Untuk rezekian. Pamor yang patah-patah Mm-mm. seperti ujung gunung. Nah, Iya. ya, itu untuk kadigdayan biasanya Oh. itu. Ada yang pamor kotak, Iya. kotak patah-patah pokoknya, garis Iya. yang patah-patah begitu. Heeh. Nah, itu untuk kadigdayan. Yang lurus-lurus itu untuk biasanya itu untuk tolak. Ya, tolak apa ya orang percaya tolak Tolak bala, bala lah, tolak Iya. tolak tolak nasib sial. geni, tolak apa Oh. ya kan macam-macam lah. Iya. Ya itu pada garis besarnya begitu. Hmm. Ada yang pamor nyeprit. Nah, ini nyepret ini ciri khas pamor Mojopahit. Mm-mm. Jadi dia pamornya nyepret gini, hanya sedikit-sedikit. Ini orang bilang pamor nyeprit. Oh. Ciri Nah, khas itu keris apa Om? Mojopahit. Ini sebabnya saya tadi bilang ini keris Mojopahit karena Karena Om. dilihat dari besinya, dari pamornya, dari gonjonya, Mm-mm. ya kan, dari eloknya. Ini mencerminkan Mojopahit. Maka saya berani bilang kemungkinan besar ini keris Mojopahit Iya. dengan kriteria yang saya sebutkan gitu. Gitu Om ya. Ya. Jadi kalau pastinya juga nggak tahu Om ya. Iya, kalau keris itu hanya setiap orang berbeda gitu. Berbeda Kan. Om ya. Kira-kira. Tergantung jam terbangnya seseorang. Iya. Jadi kalau misalkan Om, keris itu kan dibikin karena ada minta, misalnya gini, kalau saya ke Empu, saya minta saya dibikinkan keris. Nah itu kan setiap keris itu punya Ya, kegunaan itu. masing-masing toh. Iya. Betul Om ya? Itu kalau dari sudut eksoteris, saya tadi ya, Heeh, bukan endoterik ya, iya, pemesan heeh, memesan sebilah keris pada empu, iya. maka si empu tadi mengeterapkan Mm-mm. dalam bentuk pamor. Misalnya Dia ini pedagang misalnya pedagang, maka kerisnya akan dibuat bulat-bulat bulat-bulat berbentuk tadi. misalnya itu pegaringan kebak, ya, ikan mas, dia akan begitu. ya, Kalau ya. untuk perang misalnya, maka pamornya diterapkan dalam bentuk pamor. Jadi orang awam bisa melihat kira-kira Mm-mm. gunanya keris ini untuk apa ya? Kalau percaya endoterik, dilihat Iya. dari pamornya juga pasti. Oh. Oh, ini pamor karejekan. Ya, Dia membaca dari pamornya dari karena pamornya si empu Om ya. Mm-mm. mengeterapkan di bilahnya itu. Oke, paham Om. Terus yang ini Om, yang paling seru nih Om. Banyakan kan kita ini kan masyarakat Indonesia ini pertama tadi udah terkait dengan masalah klinik Om ya. Kalau keris itu udah hubungannya dengan klinik, tapi sebenarnya salah guys ya. Jadi misalnya kalau ternyata nggak harus melulu dengan klinik Om ya. Jadi kan memang ada cerita atau keindahan yang memang tertanam di dalam keris ini sendiri. Iya. Gitu Om ya. Filosofinya Iya. yang diambil kan seperti itu, bukan hanya masalah klinik. Bukan gitu. hanya klinik ya. Klinik betul. memang kalau yang percaya ada, ya betul, kita iya. tolerir lah ada misalnya ya. Tapi dari segi keindahannya jauh. Keris itu indah sekali. Betul. Jadi itu kan memang ini kan warisan budaya Indonesia Om ya. Warisan budaya Jawa khususnya Om ya kalau misalkan seperti ini. Nah, terus kalau misalkan untuk perbedaan keris ini Om, kan ada yang keris yang murah atau keris yang mahal. Itu perbedaannya yang paling signifikan apa Om kira-kira? Iya. Perbedaan antara keris yang original, orang bilang ya original dengan yang keris yang
yang KW, KW, KW. KW. KW itu macam-macam. Begitu ya, kata Bisa macam-macam KW. dari aspal, asli tapi palsu. Asli saya palsu. Artinya begini, Ya, asli gimana? dari palsu, sebilah tumbak bisa dibuat ulang menjadi sebilah keris, Oh, ya kan, dari bahan yang lama. oh gitu. Maka jadi sebilah keris. Ya Ah. kan? Atau keris yang putus ujungnya Putus. bisa diperpendek, ya kan? Dibuat lagi, ya kan? Dibuat lo Nah, berapa itu gitu? namanya ya Oh. keris lok 13 jadi lok 11 atau jadi lok 9. Itu namanya Memang ada Om seperti itu. Memang seperti itu. ada. Itu ada, bisa. Hmm. Terus ada yang dibuat baru. Sebetulnya keris itu bukan palsu ya, tapi keris baru. Yang palsu tadi aspal tapi palsu itu tadi. Ya kan? Dari bahan yang lama ditempa ulang jadi pedang misalnya. Kita punya sebilah pedang yang patah. Iya. Ditempa Maka ulang. di tangan seorang empu yang ahli, pedang itu bisa ditempa ulang dijadikan keris misalnya. Oh. Ya, bahannya kan lama. Iya, betul. Tapi buatan baru begitu. Iya, betul, betul. Ya itu namanya aspal, asli tapi palsu. Oh, asli tapi palsu. Nah, bisa membedakan itu Om kira-kira Om? Ya di tangan dan di mata seorang ahli. Kolektor bisa. ahli gitu bisa Om ya. Terus kalau misalkan tadi itu Om, kalau namanya yang tadi kan, kalau yang tadi kan misalkan patah itu. Nah itu patah kan jadi kan tinggal misalkan loknya harusnya 13 tinggal jadi 11 gitu. Nah itu apakah dibentuk 11, apakah kolektor tahu itu? Tahu, cacat itu keris cacat. Karena iya di tangan ada perbedaan seorang ahli, di mata seorang ahli bisa tahu karena keris lok 13 jadi lok 11. Iya. Dia bentuk simetrisnya sudah berbeda. Berbeda gitu. Aneh Orang gitu yang pegang keris biasa pegang keris. Oh, ini keris patah ini. Oh, ini dibuat gitu. karena bentuk simetrisnya akan berbeda gitu. Oh, iya. Kalau orang yang pemula ya nggak tahu. Dia karena bahannya asli, ya cuman dilarap aja, namanya dilarap. Iya. Keris larapan, jadi keris yang sudah geripis-geripis, dia dijadikan kecil, dilarap itu. Iya. Tapi di tangan seorang ahli, di mata seorang ahli, tahu dia. Oh ini keris ini nggak asli, larapan. Oh, iya. Jadi memang sudah karena kulino ya Om. Karena sudah ya, kulino. Ya, itulah sebabnya. Istilahnya ya. Itu memerlukan jam terbang yang tinggi. Jam terbang tinggi. Iya, tidak simetris, tidak apa ya. Kalau orang tuh kok ini kok lehernya pendek gitu kan. Kok orang ini nggak apa itu namanya. Iya. Kayak begini contohnya. Kita melihat ayam jago. Wah, ayam ini ganteng ya. Iya. Wah, ayam itu keker ya badannya. Di mata seorang yang nggak tahu ayam, loh ayam itu ya kayak begitu. Tetapi di ahli ayam tahu dia. Oh ini ayam keker gitu ya. Wah ayam ini jagoan ayam ini ya. Wah burung itu gagah ya. Burung itu bagus. Tapi kalau bukan ahli burung kan burung ya kayak begitu, mana burung ya. Kan iya begitu. betul. Ya ahli keris juga begitu. Dia memegang keris. Oh ini Nggak bener ini. Nggak bener keris ini, ada kurangnya gitu. Ada kurangnya. Oh ini dilarap ini karena tidak sesuai dengan yang ini begitu. Tahu dia. Tahu ya. Iya. Oke Om. Terus untuk yang ini Om, terakhir kalau misalkan boleh kasih saran, kesan pesan buat teman-teman brother and sister yang di seluruh Nusantara ya. Kira-kira apa nih Om pesan dan kesannya buat untuk mempertahankan nilai budaya atau untuk generasi milenial yang sekarang yang sudah, kalau saya melihat banyak yang sudah meninggalkan budaya Indonesia Om, budaya Jawa terutama yang istilahnya seperti itu. Nah sini boleh nggak Om, kira-kira Om sebagai pencinta atau kolektor dari warisan seni ini, nah kira-kira ada pesan nggak Om buat anak-anak milenial gitu? Iya. Ya gimana Om? Ya kembali ke yang tadi, sekarang budaya Jawa ini sedikit mengalami degradasi ya, pengurangan ya, orang pemuda-pemuda Jawa sekarang
banyak yang tidak tahu tentang keris. Maka kita harus ngawuri-wuri budaya, menjelaskan mereka bahwa budaya keris ini sebetulnya sudah mendapat penghargaan internasional. Iya Om, betul, saya setuju. Kan? Internasional. Hmm. Bahkan katana pun kalah, Iya. ya kan? Hmm. Keris jadi milik dunia sekarang. Iya. Yang satu itu. Yang kedua, Iya Om. keris ini kalau dulu status sosial, menjadikan status sosial pemegangnya, sekarang ini bisa digunakan seperti zaman Sultan Agung. Zaman Sultan Agung itu setiap orang yang berjasa, Iya. maka akan diberi hadiah atau cenderamata Keris. sebilah keris. Iya. Maka sebaiknya sekarang itu pemerintah, terutama Pemda, Iya. itu mulai digalakkan lagi misalnya untuk pegawai yang sudah purna, Iya. nah, itu diberi kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih, ya kan? Sebilah keris yang dibuat pada era sekarang, Iya. nah, untuk menghidupkan UMKM. Jadi UMKM keris ya ini ya. UMKM keris. Jadi ada tukang khusus yang membuat warangka keris, Iya. ya kan, bahan-bahan kayu yang kecil-kecil bisa digunakan. Iya. Ada tukang pandai kalau sekarang lah ya, nggak Iya. ampuh tapi pandai, Pandai besi. bisa menciptakan kreasi-kreasi baru. Ya itulah. Dua itu keinginan saya kalau bisa tercapai Bisa ya, tercapai. matur nuwun gitu. Matur nuwun. Iya, siap Om. Nanti kita sampaikan juga buat teman-teman. Sekali lagi, istilahnya cintailah kita orang Indonesia, kita punya budaya, harus dijaga, dilestarikan ya Om. Iya. Ya itu, jadi Iya. istilahnya jangan sampai budaya kita diambil sama budaya asing. Jadi ketika Iya, budaya dan asing dan budaya orang asing asingnya menguasai menguasai, kita. betul. Ya Om itu. Ya. Itu yang itu. Ya udah. Oke, terima kasih Om. Nanti untuk next episode mungkin bisa dibahas untuk mengenai yang tadi yang apa istilahnya Pamor, filosofi keris ya Om ya. macam-macam. Oke. Ya sudah Om, itu terima kasih banyak atas waktunya. Salam Rahayu, salam satu hati. Iya, Rahayu. Ya.